Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan paper review yang berjudul The Application of Lean Six Sigma and Supply Chain Resilience in Maritime Industry During the Era COVID-19. Selanjutnya, perkenalkan, saya Ira Fazira. Saya akan bahas profil paper yang ada judul penulis jurnal tahun terbit dan penerbit. Selanjutnya, berikut adalah daftar isi dari paper review yang telah kami review. Kemudian, ada permasalahan. Nah, permasalahan pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020, industri galangan kapal tradisional di Indonesia mengalami penurunan produksi dan kualitas pelayanan karena adanya pembatasan sosial berskala besar yang berdampak pada kegiatan rantai pasok, material, dan keterlambatan produksi. Oleh karena itu, pembuatan kapal tradisional perlu perbaikan drastis untuk menghadapi krisis. Salah satu kegiatan dalam jasa pengiriman barang di Indonesia yang terkena dampak COVID-19 adalah proses kegiatan bisnis store to store atau SDS, yaitu pengiriman barang dari satu toko ke toko lainnya. Beberapa kendala tersebut adalah pengiriman, ketidaksesuaian jumlah pesanan, dan penurunan jumlah pesanan. Pandemi menyebabkan terjadi penurunan pesanan yang drastis sejak April hingga Juni 2020. Angka penurunan drastis ini dipengaruhi oleh adanya aturan lockdown yang ketat di Indonesia. Selain industri, galangan kapal tradisional dan perusahaan logistik, perusahaan pelayaran juga terkena dampak pandemi COVID-19. Beberapa penelitian telah menggambarkan upaya untuk menghilangkan pemborosan atau aktivitas yang tidak bernilai tambah dengan Lean Six Sigma. Gangguan rantai pasok muncul dari kombinasi peristiwa pemicu yang tidak diinginkan dan tidak terduga terjadi di suatu tempat di rantai pasok hulu atau jaringan pasokan, jaringan logistik, dan situasi konsekuensial yang menghadirkan ancaman serius terhadap aktivitas bisnis normal yang telah berjalan selama ini. Selanjutnya, Saya Sedita akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian pada paper ini yang pertama, mengidentifikasi manfaat dan tantangan penerapan Lean Six Sigma selama pandemi COVID-19 bagi industri maritim, yaitu industri galangan kapal, jasa logistik, dan perusahaan pelayaran. Yang kedua, yaitu memberikan usulan langkah-langkah ketahanan yang sesuai untuk industri maritim sehingga mencapai supply chain resilience selama pandemi. Untuk metodologi penelitian pada paper ini menerapkan framework Lean Six Sigma dengan konsep supply chain resilient menggunakan pendekatan model DMAIC dengan beberapa implementasi Lean Six Sigma. Selanjutnya, implementasi Lean Six Sigma yang digunakan yaitu penerapan konsep The Seven Ways of Lean Manufacturing. Yang kedua ada metode Critical to Quality atau CTQ. Yang ketiga ada metode Defect per Million Opportunity atau DPMO. Untuk mencari root cause menggunakan metode fishbone diagram yang dievaluasi untuk menentukan risk priority member atau RPN dengan menggunakan metode Value Mode Effect Analysis, yang mana nilai RPN yang tinggi direkomendasikan untuk mengusulkan perbaikan. Selanjutnya, pada slide ini dapat dilihat diagram alir penelitian secara keseluruhan yang dimulai dari pengumpulan data dari galangan kapal tradisional, industri logistik, dan perusahaan pelayaran sebagai pemangku kepentingan. Diskusi dan brainstorming dengan para pemangku kepentingan tersebut mengenai data yang dikumpulkan. Namun, review paper pada kali ini berfokus pada tahap measurement yang menggunakan tools DPMO. Selanjutnya, saya Rena akan melanjutkan. Berikut adalah rumus defect per million opportunity yang digunakan. Selanjutnya, berikut adalah perhitungan DPMO untuk proses bisnis jasa pengiriman logistik store to store. Berdasarkan hasil brainstorming para ahli, diperoleh 3 output CTQ atau kunci karakteristik yang diukur sesuai dengan proses pengiriman, yaitu kuantitas tidak sesuai, lead time standar, dan pengiriman tepat waktu. CTQ ini yang dihitung sebagai jumlah opportunity, sementara total quantity adalah jumlah kuantitas seperti yang dilihat pada rumus DPMO sebelumnya. Selanjutnya, rata-rata nilai DPMO masih cukup tinggi, yaitu 73.755 atau 0,73 selama bulan Januari sampai Agustus 2020. Artinya dalam 1 juta peluang akan ada sebanyak 73.755,73 kemungkinan proses pengiriman akan menghasilkan defek. Jika perusahaan terus mempertahankan kegagalan ini tanpa melakukan perbaikan terus-menerus untuk seluruh proses, itu akan secara signifikan mempengaruhi kinerja dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya,
Saya Mela Caroline akan melanjutkan. Pada slide ini, nilai DPMO dan sigma kegiatan perusahaan melakukan untuk proses pengoperasian kapal dengan 4 karakteristik CTQ, yaitu antara lain freight, kinerja kapal, komunikasi, dan sistem pembayarannya. Pada total DPMO pada tahun 2019 ini dapat dilihat yaitu sebesar Rp166.666,667 dengan sigma sebesar 2,467 yang diperoleh dengan persamaan DPMO yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, pada tahun 2020, rata-rata nilai DPMO dan sigma yang diperoleh selama pengoperasian kapal sebesar Rp109.375 dan 2,723. Selanjutnya, peningkatan nilai DPMO dan sigma pada tahun 2019 dan 2020 disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang memperbesar potensi risiko timbulnya defek. Kemudian ada kelebihan, yaitu paper memuat literatur review yang berisikan penelitian-penelitian terdahulu yang saling berkaitan. Yang kedua, ada saran yang diberikan pada permasalahan yang telah dibahas. Selanjutnya, Untuk kekurangan pada paper ini, terdapat kesalahan pada penginputan data sigma DPMO yang menyebabkan hasilnya error, dan pembahasan di abstrak yang terlalu luas, sementara di kesimpulan lebih kepada Lean Six Sigma untuk pembuatan kapal. Selanjutnya, Kesimpulan untuk paper ini adalah sebagai berikut. Paper ini dibuat untuk menerapkan Lean Six Sigma untuk mendukung perbaikan berkelanjutan di industri maritim, sementara kesimpulannya sendiri lebih untuk pembuatan galangan kapal. Penelitian ini juga memperluas perspektif manajemen SCR di perusahaan pelayaran untuk memberikan saran perbaikan atas penyebab inefisiensi operasional yang terjadi dalam proses bisnis pelayaran. Para penulis paper ini bertukar pikiran dengan pakar-pakar perusahaan dan menyimpulkan 5 penyebab penting dari efisiensi. Kelima hal tersebut adalah kehilangan barang, keterlambatan pengiriman, barang tidak terkirim, kekurangan gudang, dan miskomunikasi. Selanjutnya. Berikut adalah saran yang kami review dari paper, di mana penulis mengusulkan 5 perbaikan, serta 5 kontrol untuk proses SDS yang dapat dilihat pada slide. Sedangkan berdasarkan kekurangan yang kami tinjau dari paper ini, kami memiliki saran kepada penulis untuk melakukan pengecekan kembali terkait data yang ditampilkan pada paper sehingga tidak terjadi error. Dan penulis juga sebaiknya dapat menyelaraskan pembahasan di bagian abstrak hingga kesimpulan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.